Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu firman itu bagiku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 16 sampai dengan 19. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesaya di atas adalah nubuatan tentang kehancuran Yehuda sebelum seluruh penduduk Yehuda dibawa sebagai tawanan ke Babel. Tentu hal itu masih merupakan sebuah nubuatan untuk masa yang akan datang dan memang belum terjadi. Namun kenapa perkataan nubuatan itu disampaikan Tuhan melalui Yesaya, hamba Tuhan itu kepada Hizkia? Sama seperti perkataan nubuatan, demikian juga firman Tuhan yang sering kita dengar. Apabila perkataan firman Tuhan itu teguran atau pengajaran itu berbicara untuk semua orang atau untuk orang lain, kita tidak akan merasa terusik olehnya. Berapa kali kita mendengar firman Tuhan di dalam rumah Tuhan, dan sekalipun firman Tuhan itu keras dengan menegur, menyatakan kebenaran, namun kita tidak akan terlalu terganggu dengannya. Sampai apabila firman itu bicara empat mata hanya untuk saya pribadi, barulah akan tersingkap kelemah lembutan hati kita. Coba kembali renungkan apa yang terjadi hari itu dengan perkataan nubuatan yang Yesaya katakan kepada Hizkia. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Itulah perkataan Yesaya tentang Yerusalem dan seluruh tanah Yehuda. Tapi itu tentang masa yang akan datang, yang akan terjadi menimpa keturunan-keturunan yang lahir setelah Hizkia. Jadi, itu bukan akan berlaku untuk Hizkia sendiri, namun kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh karena hal itu, perhatikan perkataan hati Hizkia. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Di lidah bibirnya, Hizkia mengaminkan perkataan Yesaya itu, tetapi di dalam hatinya, Hizkia tidak memperdulikannya. Toh itu bukan berlaku bagi saya, itu kan nanti di masa yang akan datang. Biarlah itu jadi urusan orang lain. Padahal Hizkia adalah raja Yehuda saat itu. Dia berhak untuk umumkan puasa raya dan hari merendahkan diri. Hizkia berhak untuk menghancurkan semua berhala-berhala dan mezbah berhala, sebab dia raja Yehuda saat itu. Tapi Hizkia tidak terlalu terusik dengan semua perkataan nubuatan itu, sebab tidak untuk dirinya sendiri. Berapa banyak pengajaran dan teguran firman Tuhan yang seharusnya membangun dan mengokohkan kita, namun lewat begitu saja, sebab kita anggap itu bukan secara pribadi untuk saya. Tidaklah heran, banyak manusia yang bolak-balik keluar masuk rumah Tuhan, namun tidak menerima apa-apa, sebab firman Tuhan itu dianggap hanya untuk orang lain atau untuk semua orang, bukan untuk saya pribadi. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang ditujukan untuk saya pribadi. Ajari aku untuk melakukan firman-Mu yang aku dengar hari ini bagi diriku sendiri. Amin. Jesus loves you, and so do I.